Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa dalam Create Up bersama saya Prisa Samudatu dan rekan saya. Vicky Adria dan kami kali ini akan membahas mengenai atur kuliner ataupun atur bisnis kuliner dengan mudah lewat aplikasi digital. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Vincent Octavian, beliau adalah founder dan CEO dari Atur Kuliner. Apa kabar Mas Vincent? Baik, apa kabar Mas Vicky, Mbak Prisa? Kabar baik, terima kasih sudah join di Create Up. Pada kesempatan kali ini, langsung saja ya Mas Vincent, dalam tata kelola bisnis kuliner, dalam hal apa saja sih yang biasanya ini menjadi tantangan pelaku usaha? Jadi kalau dalam kelola bisnis kuliner kita harus bagi dua sebenarnya. Buat mereka teman-teman bisnis kuliner yang baru mau mulai, sama waktu mereka udah mulai berkembang, pengen punya hasrat nih untuk dikembangkan, jangan cuma satu lokasi tapi mulai nambah, apakah itu dalam skema kemitraan, franchise, dan skema-skema lainnya. Nah, waktu baru mulai banget, teman-teman bisnis kuliner tuh paling awal pasti mencari market ya, mencari pasar, dan menentukan produk. Ketika mereka menentukan produk, salah satu challenge yang mereka harus temui adalah ketika gimana nih kita harus menentukan harga yang sesuai. Nah, ketika penentukan harga itu perhitungan harga jual tuh harus menentukan melihat dari harga pasaran sama harga bahan baku. Jangan dijual harganya kemurahan, ternyata waktu dijual banyak bukannya untung malah rugi, jadinya sedekah. Nah, itu paling awal tuh. Selanjutnya ketika udah ketemu pasar, mereka coba ide terus berkembang, mulailah banyak proses-proses yang sebelumnya masih bisa dikerjakan sendiri, tapi seiring mereka berkembang, mulai nambah outlet, banyak hal yang nggak bisa dikontrol sendiri. Mulai dari kontrol bahan baku, kontrol stok, apakah ini barang penggunaan stoknya sesuai atau enggak di lapangan, dan karena variabelnya banyak banget di bisnis kuliner, ada puluhan resep, mungkin ratusan resep, masing-masing resep punya gram masing-masing. Nah, itu jadi kompleks banget. Biasanya hal yang ini dikerjain secara manual dan itu makan waktu banget, Mbak Prisa, Mas Wiki, kurang lebih gitu. Oke, baik. Nah, bagaimana mereka cope dengan challenges tersebut dan apa sih solusi yang ditawarkan oleh Atur Kuliner, Mas Vincent? Nah, jadi cara mereka biasanya cope dengan solusi problem kendala tersebut adalah, pertama, kalau mereka udah punya knowledge, eh, mereka bakal pakai solusi-solusi manual, mostly pen and paper, Mas Wiki. Jadi pakai kertas, kemudian masih form manual, kemudian nanti dipindahin. Jadi kalau saya bisa dibayangin, tim lapangan waktu nyatat, terus nanti ada admin yang ngerekap, dimasukin lagi ke sistem, terus dimasukin lagi. Dan biasanya form manual kayak gini itu eh, owner-owner yang masih beginner banget, yang belum punya pengalaman, nggak tahu nih habis di kita catat mau dipakai buat apa. Jadi ada gap di sana. Kemudian yang tidak punya nih, yang jadi masalah, kita tahu bahwa 80% penyebab bisnis usaha UMKM tutup kebanyakan soal cash flow. Jadi ketika mereka berjualan, jualannya bagus, tapi tidak memperhatikan fundamentalnya, produknya, ini itu yang jadi masalah sebenarnya. Jadi kedua itu problemnya, kalau misalnya mereka nggak ada knowledge, mungkin ini nggak bakal jadi ada solusi ya dari mereka. Nah, Oke. di Atur Kuliner, cara kita bantuin pertama buat mereka yang baru mulai, kita bantu mereka tinggal masukin resep produk apa aja, kita udah keluarin harga jualnya berapa. Nah, mereka tinggal tuh ngelihat dari kompetitornya, harga produk di pasaran berapa sih, segmen produk apa yang mereka mau, segmen customer apa yang mereka mau targetin, dan kelihatan marginnya berapa. Jadi ketika jualan berapa, mereka udah pasti dapat untung berapa. Itu paling awal. Kedua, kita ada solusi pencatatan penjualan. Jadi begitu ada penjualan, kita bakal mencatat penjualan, menghitung berapa satu kali penjualan, dan kita ngeluarin analitiknya. Kita ngeluarin dashboard buat mereka tahu penjualan harinya berapa dan harga pokok penjualan sehari itu berapa. Selain itu kan semuanya itu di bisnis kuliner itu banyak form-form manual tuh, form terima barang, form pencatatan nilai stok terbaru, form stok keluar. Nah, itu semuanya kita digitize, kita pakai aplikasi yang udah user friendly banget.
bisa digunakan di HP karyawannya mereka sendiri, jadi nggak perlu investasi, tinggal masukin, oh nilai stok daging misalnya ada 10 kilo, tinggal masukin ke aplikasi, udah langsung ketika diposting udah secara real time masuk ke sistem dan bisa dilihat oleh semua stakeholder yang ada. Jadi Oke. kita cut down proses komunikasinya dengan sangat signifikan dan sangat Baik. efisien. Tadi kan sangat praktis digunakan bisa langsung dengan menggunakan handphone dari karyawan. Tapi kan biasanya yang menjadi kendala itu adalah aplikasinya sendiri. Seberapa friendly aplikasinya ini, seberapa mudah untuk digunakan? Nah, untuk menjawab seberapa friendly, biasa kita pakai proxy-nya paling mudah Mbak Prisa. Waktu kita training ke karyawan customer kita, seberapa cepat mereka bisa nangkap dan seberapa gampang itu jadi habit. Nah, prinsip kita waktu nentuin bikin user interface mudah sebenarnya. Satu, yaitu gimana caranya supaya mereka bisa cepat familiar dengan user interface-nya. Jadi hampir semua user interface kita itu punya prinsip desain yang konsisten, sehingga waktu kita trainingin, bahkan kita cuma training 10 menit, 15 menit, mereka udah paham. Sisanya mereka tinggal pembiasaan diri. Dan biasa karena kita trainingnya itu bukan ke satu orang, jadi bisa saling ngingetin tuh Mbak Prisa. Oh jadi aksesnya itu dari menu, katakanlah misalnya mau melaporkan produksi, masuk ke menu inventory, ke produksi. Dan bahasa yang digunakan juga bahasa straightforward, bahasa teman-teman di lapangan. Jadi kita nggak pakai bahasa-bahasa teknis yang kaum-kaum Jelimet kantoran ya. gitu. Oke, Benar. baik. Seberapa jauh penggunaan dari Atur Kuliner sendiri mempengaruhi kinerja dari perusahaan? Ini dari pengalaman yang klien yang sudah menggunakan Atur Kuliner ya, dari efisiensinya, kemudian juga dari cuannya gitu. Kita akan bahas usai jeda berikut ini, Mas Vincent dan Pirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih masih bergabung bersama kami. Pirsa, kami masih berbincang bersama CEO founder dari Atur Kuliner, ada Mas Vincent Octavian. Dari pengalaman klien sendiri pada saat menggunakan Atur Kuliner, pengaruhnya seperti apa terhadap efisiensi perusahaan dan juga dari keuntungannya, Mas Vincent? Jadi kalau pakai software dan nggak pakai software, sebenarnya ada dua keuntungan, Mas Wiki. Pertama, buat mereka yang sebelumnya belum pernah sama sekali menjalankan proses itu, mereka baru tahu nih ternyata di aplikasi kita udah siapin workflow semuanya. Jadi impact-nya 0 to 1, di mana sebelumnya mereka ada kontrol dan mereka nggak ada kontrol. Nah, terhadap financialnya, buat perusahaan-perusahaan yang udah mulai memerhatikan faktor-faktor tersebut, mereka bakal dapat banyak manfaat. Pertama dari cost saving time karyawan, mereka jadinya bisa berpikir lebih strategik, dan turunannya itu mereka bisa naikin profit up to 30% sampai 40%. Jadi lumayan signifikan karena COGS atau HPP dalam faktor inventory management tadi itu takes hingga 40-50%, bahkan 60%, tergantung Oh, bisnis modelnya. Kalau misalnya bisnis modelnya jualan produk yang murah, artinya bahkan bisa 70%, 80% ngejar oke. volume. Bukan lumayan signifikan ya, tapi itu Signifikan 50 banget. sampai 60 sangat signifikan, sangat membantu. Kemudian berarti Atur Kuliner ini adalah B2B begitu ya. Sudah berapa banyak penggunanya dan sejak kapan ini mulai didirikan? Atur Kuliner itu kita mulai di tahun 2021, Mas Wiki, Mbak Prisa. Jadi kita mulainya lumayan progresif, kita nambah fitur terus, kita belajar terus dari kebutuhan user. Sekarang kita udah live di sekitar 400 lokasi. Secara merchant kita ada versi gratisnya juga, jadi ada sekitar 7.000 merchant lah yang udah terdaftar di aplikasi kita. Oke. 7.000 merchant ya. Ya, untuk range fee-nya dari service yang sudah diberikan kepada klien berapa tuh? Atau sistemnya seperti apa, Mas Vincent? Jadi kalau ngomongin bisnis model kita ada dua, Mas Wiki. Satu langganan bulanan itu bisa 150 sampai 200 ribu per bulan per lokasi. Nah, kita juga ada bisnis model di mana kita juga bantu mereka untuk menerima order sebenarnya. Nah, buat menerima order, kita nggak charge sama sekali buat ke merchant, tapi kita charge-nya ke customer yang pesan sebagai convenience fee, kita charge-nya 1.000 Oh, per oke. transaksi. Berarti kapan target profit dari Atur Kuliner? Atau ada profit? Atur Kuliner karena saat ini masih bootstrap, jadi kita masih profitable dan semoga hopefully kita bisa sustainable ya.
Oke, baik. Target jangka pendek dan panjang apa untuk Atur Kuliner? Jadi kalau kita lihat di UMKM atau landscape bisnis kuliner di Indonesia, datanya nunjukin bahwa 99,9% itu sebenarnya masih di skala mikro. Nah, buat kita teman-teman yang di teknologi, kita melihat ini potensi yang untapped karena misalnya kita lihat PKL nih. PKL gimana cara kita bantu mereka digitize, mereka bisa pakai aplikasi juga supaya mereka bisa berkembang dan mereka bisa bertahan lah, nggak cuma di sana doang. Nah, rencana dalam jangka pendek kita itu gimana caranya supaya kita bisa digitize. Nah, kita udah kerjasama sama beberapa stakeholder yang bermain di sana. Salah satunya mungkin koperasi, jadi mungkin kita bakal banyak main dengan teman-teman yang di segmen mikro. Oh, oke. Sambil kita tetap menjaga segmen medium kita yang udah punya chain. Baik. Gimana ada kebutuhan UMKM ini bisa segera naik kelas begitu ya? Oke, melalui digitalisasi. Terima kasih banyak Mas Vincent sharing informasinya dalam Create Up kali ini. Sukses selalu untuk Atur Kuliner. Sampai berjumpa kembali. Thank you, Terima Mas kasih. Vincent. Baik, sebelum kita akhiri pemirsa, Power Breakfast kali ini kita akan simak terlebih dahulu update dari IHSG. Sejauh ini IHSG menguat 1,1% di level 7.153,29 seperti yang tadi dibahas. Ini mengikuti pergerakan dari Wall Street sendiri begitu ya, mengikuti sentimen dari The Fed sendiri. Kemudian juga ada Jakarta Economic Index yang menguat 1,32% di level 527,663. Sementara itu LQ45 menguat 1,7% di level 948,763. Kita ke gainers pemirsa, tadi adalah emiten banking yang mendominasi. Sejauh ini ada Goto di sana yang naik 5,62% di posisi 94. BBRI juga masih naik di atas 3% di 5.475. Kemudian BCA mengikuti 1,78% di 8.825 dan Bank Mandiri 2,18% di 5.850. Top losers sejauh ini ada APIC, Brand, Inet, Wika dengan pelemahan masing-masing 1,29%, 1,98%, 17,61%, 1,54%. Kemudian pemirsa pergerakan sektoral, harusnya ini banking ya kalau kita lihat dari gainers tadi, tapi ternyata teknologi pemirsa yang memimpin 2,17%, kemudian properti 1,74%. Dan sektor yang menjadi penekan utama adalah infrastruktur yang turun 0,85% dan kesehatan 0,29%. Tampaknya ada gairah juga di properti selain perbankan soal keputusan dari suku bunga The Fed ya. Itu dia pemirsa update dari pembukaan sejauh ini dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, the trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sompodatu. Sampai jumpa.